ada buaya di persawahan dipukul Paktani pakai badik. Bila suami buat kesalahan, belajarlah menjadi lebih baik. Apa saja kesalahan umum yang harus dihindari oleh suami? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Nobody is perfect adalah ungkapan yang sudah biasa kita dengar. Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi mengharapkan diri sendiri atau pasangan kita untuk menjadi sempurna dalam pernikahan adalah hal yang tidak realistis. Itulah sebabnya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah pernikahan. Ini adalah bagian alami dari menjadi manusia, apalagi dalam hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Dan hal ini berlaku bagi suami maupun istri. Khusus untuk para suami, ada sejumlah kesalahan yang mungkin seringkali terjadi tanpa disadari. Meski terkadang dianggap sepele, kesalahan-kesalahan ini harus dihindari jika tidak ingin timbul prahara dalam pernikahan. Yang pertama, selfish dan terlalu dominan. Dalam banyak hal, suami seringkali bersikap dominan. Meski tidak selalu salah, hal ini bisa saja membuat istri merasa tertekan dan merasa tidak dihargai. Contohnya tidak menyertakan istri dalam mengambil keputusan atau tidak menghargai pendapat istri. Sebagai seorang suami perlu untuk memahami bagaimana membagi peran dalam rumah tangga, berdiskusi dengan istri sebelum mengambil keputusan dan hargai pendapatnya. Dukung istri menjadi diri sendiri selama hal itu tidak keluar dari norma pernikahan. Yang kedua, terlalu posesif. Suami yang terlalu posesif bisa saja melewati batas. Muncul ketidakpercayaan kepada istri, curiga, serta cemburu buta. Sifat posesif seperti ini cenderung akan mengendalikan istri bahkan dalam hal sekecil apapun. Akibatnya istri sulit memiliki waktu untuk diri sendiri atau me time, sulit bergaul dan bersosial, serta tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena suami mungkin merasa seolah-olah istri tidak berhak mendapatkan kebebasan. Nah, ciri-cirinya seperti yang pertama, meminta istri untuk terus melapor atau terus mengecek keberadaan dan kegiatan istri karena didasari oleh ketakutan istri tidak setia atau melakukan hal-hal yang melanggar pernikahan. Yang kedua, bersikap manipulatif dan berusaha meyakinkan bahwa orang lain bisa berdampak buruk bagi istri. Yang ketiga, melarang bertemu teman. Yang keempat, selalu mengontrol termasuk mengecek handphone dan media sosial dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, egois saat diranjang. Expecting physical intimacy without strong emotional intimacy first. Banyak pria menuntut keintiman fisik dan seksual namun kurang peduli dengan keintiman emosional istri. Atau suami terkadang terlalu terburu-buru saat berhubungan seksual, padahal wanita butuh waktu lebih lama untuk bergairah dan terangsang sebelum penetrasi. Sikap terlalu terburu-buru ini bisa membuat istri merasa bahwa dirinya hanya dibutuhkan sebagai pemuas hasrat biologi saja. Apalagi suami yang hanya mementingkan kepuasannya saja, tanpa peduli apakah istri menikmati dan mendapatkan kepuasan biologis juga. Yang keempat, membandingkan pasangan dengan orang lain. Mungkin untuk memotivasi istri, namun tidaklah elok membandingkan istri mungkin dengan ibu atau kakak serta perempuan lain. Tindakan ini tentu akan menyakitkan bagi istri dan membuat hubungan renggang. Membandingkan istri dengan wanita lain bisa melukai harga diri dan kepercayaan diri istri. Istri merasa tidak dihargai dan dicintai dan akhirnya menciptakan jarak emosional dalam pernikahan. Kemudian yang kelima, terlalu mengutamakan pekerjaan daripada waktu bersama keluarga. Pekerjaan tentu sangatlah penting apalagi bagi seorang suami yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Namun bila suami lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan pernikahan dan keluarga, tentu hal ini akan memicu konflik dan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Istri akan merasa kesepian dan diabaikan, serta anak-anak akan merasa kurang perhatian dan kebersamaan yang mereka butuhkan. Waktu bersama pasangan dan keluarga adalah sangat penting karena dapat memperkuat hubungan, meningkatkan kesehatan mental, membangun keharmonisan, mengajarkan dan mencontohkan hal-hal baik kepada anak, serta menciptakan kenangan indah. Pekerjaan penting namun keluarga lebih berharga. Yang keenam, tidak lagi berusaha romantis kepada istri setelah menikah. Banyak istri merasa bahwa suami berubah setelah menikah. Yang dulu romantis, kini dingin dan kurang perhatian. Bila suami tidak lagi romantis setelah menikah, akan muncul satu pertanyaan besar di hati istri. Apakah dia masih mencintai saya?
Mungkin hal ini terlihat sepele, namun bila tidak diperhatikan dalam jangka waktu tertentu akan menjadi bumerang dalam hubungan pernikahan karena istri selalu butuh keyakinan emosional tentang rasa cinta dan sayang serta perhatian suami seperti sebelum menikah. Selanjutnya yang ketujuh, menganggap menyediakan kebutuhan fisik dan materi dapat menggantikan kepuasan emosional. Suami yang berpikiran seperti ini akan perlahan menggali lubang untuk mengubur kebahagiaan keluarga. Pernikahan yang berhasil dan bahagia bukan saja memerlukan kebutuhan material dan fisik semata-mata, tetapi pemenuhan kebutuhan emosional. Yang kedelapan, tidak menceritakan masalah pada istri. Banyak suami menganggap tidak ada gunanya menceritakan masalah yang sementara dihadapi kepada istri atau karena takut dianggap lemah dan suka mengeluh. Padahal menceritakan masalah yang dihadapi kepada istri akan membuatnya merasa dilibatkan dan dianggap sebagai pendamping yang setara dalam kehidupanmu. Yang kesembilan, uang habis tanpa sepengetahuan istri. Status sebagai pemimpin rumah tangga tidak boleh membuat suami bertindak semaunya tanpa melibatkan persetujuan istri, apalagi menyangkut urusan keuangan. Biasakan selalu berdiskusi dahulu dengan istri sebelum membelanjakan uang untuk hal tertentu. Jangan sampai istri tidak tahu kalau suami kehabisan uang. Selanjutnya yang ke-10, kurang peka dan kurang cemburu. Saat kesal dengan perilaku pria, sebagian wanita sering diam atau hanya memberi kode bahasa tubuh. Namun sayangnya para suami yang kurang bisa mengenali dan memahami arti sinyal-sinyal tersebut. Kepekaan suami bisa menyelesaikan konflik lebih cepat. Selanjutnya, menurut penelitian, wanita ingin sesekali dicemburui oleh pasangannya. Namun banyak suami karena sudah menikah tidak lagi merasakan getaran kecemburuan. Padahal dengan menunjukkan sikap cemburu, istri mungkin akan merasa bahwa dirinya penting di mata dirimu. Cemburu yang dilakukan sesuai batas normal juga bisa menjadi bumbu penyedap dalam rumah tangga. Yang ke-11, tidak menjadi pendengar yang baik. Saat istrimu sedang membicarakan suatu masalah, dengarkanlah setiap ucapannya dan tanggapi dengan penuh empati. Wanita sangat suka bila perasaannya dimengerti. Sayangnya para suami selalu cenderung tidak perhatian, menyela, atau buru-buru memberikan pendapat mereka dan berusaha memberikan solusi. Sikap tersebut justru akan membuat istri makin kesal karena sebenarnya mereka hanya ingin didengarkan dan dimengerti, bukan ingin dikuliahi. Alkitab mengingatkan kita sebagai suami istri dalam pernikahan, kita adalah satu. Matius 19 ayat 5 dan 6 katakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Istri kita adalah bagian dari diri kita, satu dengan kita. Itulah sebabnya Efesus 5 ayat 25 katakan, sebagai suami untuk mengasihi istri kita. Kemudian Kolose 3 ayat 19 katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar. 1 Petrus 3 ayat 7 katakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sebagai kesimpulan, berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, terlebih dalam suatu hubungan. Namun, jika suami terus melakukan kesalahan-kesalahan umum seperti yang sudah kita bahas, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Jadi untuk para suami, kenalilah kesalahan-kesalahanmu, akuilah, minta maaf, dan berubah. Amsal 28 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kiranya Tuhan memberkati para suami untuk menjadi suami-suami yang lebih baik lagi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan YouTube channel Cornelius Media. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.